Halo, ketemu lagi sama Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Di awal minggu ini, ketika teman-teman sudah mulai sibuk kembali bekerja, berangkat dari subuh juga banyak, berjuang untuk mendapatkan nafkah yang halal. Kalau mendapatkan nafkah yang haram, itu sih penyakit-penyakit lu yang rusak ya keluarga-keluarga lu, anak keturunan lu, sampai kepada ke atas ke bawah, semuanya pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah kalian perbuat secara tidak halal. Bekerja adalah sebuah kebanggaan, sebuah karya di mana dari eh, kodo dan kodharnya seseorang telah diberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan apa yang memang harus dilakukan dalam mempertahankan kehidupan yang makin hari kayaknya makin aneh gitu ya. Jadi bukan masalah Tuhan itu memberikan sesuatu yang gak enak sama kita, tetapi ya manusia sendirilah yang mengacak-acaknya dengan dalih ada sebuah anugerah yang terbesar diberikan yang dinamakan free will atau kehendak bebas. Tapi justru di kebebasan itulah kita mampu tidak mempertanggungjawabkannya terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari. Sebagai seorang karyawan, karyawati, tentu saja teman-teman, ketika diterima di sebuah perusahaan, maka ini merupakan sebuah anugerah. Tidak setiap orang mampu diterima dalam bekerja secara baik. Contohnya, Rojali dari sekian banyak rekrutmen atau interview, ternyata nggak semua juga yang harus dipilih. Kami memilih yang terbaik. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau bahasa teknisi itu spesifikasinya masuk, di mana spesifikasi ini terdiri dari hard kompetensi atau kemampuan untuk melakukan pekerjaannya, dan yang kedua adalah soft kompetensi, bagaimana perilaku seseorang dalam menghasilkan pekerjaan yang sesuai dan yang diharapkan. Sebelumnya sempat Rojali mencurigai bahwa ada sebuah generasi atau sebuah generasi yang disebut generasi aji mumpung atau generasi oportunis. Ternyata ini adalah sebuah racun, sebuah toksik, di mana dalam perubahan zaman tidak hanya yang generasi yang dianggap paling muda atau yang baru-baru ini yang menjadi masalah, tidak. Tetapi yang tua, generasi yang lama, pekerja-pekerja yang cukup lama, ya kayak Rojali ini, juga pasti ada yang terkena imbasnya. Ada seorang karyawan, seorang laki-laki, yang sebenarnya dari dulu pekerjaannya juga tidak maksimal. Selalu mengeluhkan kekurangan upahnya, padahal upahnya ya tentu saja ada standar upah ya. Bahkan dalam upah itu ada sebuah struktur upah yang secara reguler harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Terlepas dari Dinas Ketenagakerjaan itu peduli, atau perusahaan juga peduli, atau karyawannya sendiri juga peduli, sehingga tanpa kepedulian secara normatif untuk bersama-sama, maka ini semua tentu saja tidak akan ada manfaatnya. Nah, dari situ sebetulnya kalau misalnya
si pegawai, si karyawan laki-laki ini, apa ya, dalam bahasa orang-orang katanya laki-laki mulutnya tapi kayak perempuan. Artinya ya gibah sana, gibah sini. Ya kayak Rojali sih, gibahnya di podcast gitu. Tetapi hal ini justru mempengaruhi pekerja yang lain yang karena dilakukan terus-menerus, maka menganggap bahwa sistem pengupahan tidak dilakukan secara benar. Padahal tadi kalau struktur upah BPJS ini sesuai dengan pajak karyawan atau PPh 21 yang dipotong, dan Dinas Ketenagakerjaan maupun BPJS maupun orang pajak ini peduli melakukan verifikasi secara masif, maka tentu saja akan sedikit memberikan sebuah data yang mumpuni gitu, data yang valid gitu. Nah, tadi masalah oportunis tadi, si yang pekerja lama, yang cowok ini mungkin tidak oportunis. Cuman ya itu, mulutnya nggak bisa direm. Rasanya kalau memang diperbolehkan di dunia ketenagakerjaan ini, bahwa mulut pekerja itu harus dilakban, dia adalah pekerja yang akan Rojali lakban duluan mulutnya. Ya, tetapi Rojali percaya bahwa orang yang memiliki attitude kurang baik pasti akan kena batunya sendiri. Either pada karyawan, either pada direksi. Kalau direksi atau pemilik perusahaan juga nggak baik, suatu saat juga akan kepleset kena batunya juga. Oleh karena itu, untuk menghindari istilah atau karma dari dunia kerja, maka nggak salah kan kalau kita melakukan pekerjaan ini dengan baik. Kalau misalnya baik itu tidak dipahami, maka minimal carilah pengertian itu dari training-training yang Anda ikuti, baik secara diri sendiri, jadi nggak usah harus nunggu dari perusahaan kalian nanti dikirim untuk training apa, tetapi bagaimana kita ingin memperbaiki diri sendiri. Tanpa itu percayalah, mau kalian laki-laki, kalian perempuan, maka kalian akan hanya menjadi beban dari sebuah perusahaan. Dan ketika menjadi beban, tentu saja kesejahteraan kalian tidak akan dengan cepat didorong untuk lebih maju lagi. Buat apa? Oleh karena itu, kalau laki-laki, bertanggung jawablah. Minimal buat keluarga kalian sendiri. Kemudian, jaga wicara, jaga mulut. Supaya apa? Mudah-mudahan suatu saat nanti tidak ada atau masih terdapat larangan untuk melakban mulut-mulut pekerja yang ember banget. Sampai di sini dulu. Selamat hari ini, mengawali minggu ini, dan bekerja sesuai dengan apa yang kalian ingin raih dengan cara yang baik secara normatif. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi, salam Rojali.